Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur telah dimerdekakan dari penjajahan para penjajah, terutama adalah Belanda yang paling lama menjajah kita selama 350 tahun. Dan kita diberi kemerdekaan, umur kemerdekaan itu sudah mencapai 77 tahun. Sinten sing saniki mulai 7 itu. Boten enten. Boten enten. Sing langkung boten enten. Sing kirang nah, ternyata 77 tahun niku sudah lama banget. Meskipun dalam perjalanan kemerdekaan menika nggih boten mulus enten mawon cobaan-cobaanipun. Ada cobaan pemberontakan PRRI, ada pemberontakan DITII, ada Permesta, dan ada Verdi Sambo juga sekarang ini. Macam-macam, perubahannya penuh macam-macam. Nah, neng patut syukuri kita bisa beragama dengan baik. Makanya kita tidak cukup sebenarnya hanya merdeka dari musuh. Sebab menapa? Merdeka dari musuh itu belum jaminan kita merdeka dari siksa api neraka. Nggih mboten. Karena dalem kula badhe ngajak sinau pripun carane orang mau merdeka saka musuh nggih bener-bener merdeka dari siksa api neraka. Kalau sampun kula waos wonten salat maghrib kalau di rakaat yang pertama itu surah As-Saff ayat ingkang sedasa ngantos ayat ingkang 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ayat 12. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini Allah tanya pada kita, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang kalau kamu mau ikut perniagaan itu, kamu akan selamat dari siksa Allah yang pedih. Kersa napa mboten? So. Nah, nek kersa napa niku? Siji. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjuang di jalan Allah tentunya dengan mengorbankan harta bendamu, bahkan sampai mengorbankan jiwa ragamu. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah jalan yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang diperoleh? Yaghfir lakum dzunubakum. Satu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Nah, kita buka surah Muhammad ayat ingkang 11. Sungai surga itu satu. Mimma'in ghairi asin. Dia punika air putih yang tidak menjadi payau. Banyu niku nek kepanasan biasanya lumutan gitu. Nah, tapi air surga itu tidak bisa berubah. Ora iso lumutan, ora berubah rasa, pokoknya selamanya dia abadi segernya, abadi bersihnya. Air putih campur sirup dadi apa? Dadi air sirup ya. Rupane gumantung sing nyampuri. Nek stroberi rasanya dadi stroberi.
Nek dicampur mangga dadi pelem. Langge dadi pelem. Inilah. Makanya kita berubah-ubah. Nah, di surga itu nggak bisa dicampur apa-apa. Dicampur apa tetap menjadi air yang paling utama, yang paling bersih. Kemudian min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungainya mengalir susu yang tidak berubah menjadi basi. Susu dicam iso, lali ra dombe tekan jam 5 sore, apa rasanya? Kecut. Tekan esuk-esuk dombe keracunan jenengan. Tapi nanti proses dadi Yakul. Bar Yakul dadi napa? Keju. Bar keju dadi apa? Roti bakar. Campurane maksudnya. Berubah-ubah. Susu surga tidak mengalir dari punting susu sapi. Tapi mengalir dari sungai, dari mata air yang memang benar-benar mengalirkan susu. Kemudian min khamril ladati sa'iqal lisaribin, mengalirkan namanya minuman keras. Khamr. Khamrnya bukan pahit, bukan memabukkan, tapi sangat memberikan kenikmatan bagi yang meminumnya. Kula survei takon bocah sing tau mendem. Kowe ngombe apa? Mensen enak apa ora? Pahit. Ciu apa meneh? Oplosan pesing Pak wong campurane uyuh. Sekarang ono sing enak. Nek ya gak sing seneng. Nah. Apa wong takon kok masalahnya? Lah ora takon ya ora ngerti wong kula badhe takon kula survei ya dadine kula hafal. Nah, bahkan kula niku nate nakoni pasien kula. Bocah enom kesurupan. Ngopo? Saka ndem-ndeman. Nah, dikabari. Jare kowe ora kerja ora nyambut gawe ora ndedit kok iso mendem ragate pira? Pak, gampang, Pak. Mendem nu gampang. Nah, nek ora ndek duit niku banyu putih niku duyoe sithik. Lha niku kok takon sumbernya asli. Terus mangkei letong garing sithik. Lho kaget kabeh to. Nek aja dombe. Terus ka ana pertos sithik, arep bensin sithik, autan sithik dicampur jenenge oplosan. Omang ngombe mendhi kliang-kliang mendem. Bah, kok barang kaya ngono kok ya diombe. Jenenge wong iki dadi anak buah demit wis ora iso bedakne sing bener karo sing ora bener. Nah, kemudian dia minum itu, kliang-kliang mabuk udah. Saya tanya pada dokter Pak Cidanarto namanya. Dok, iki pasienmu sing tak kirim nggon aku kae iki apa? Jebule tukang mendem. Nek mendem niku ngombene banyu putih, kae uyuh sithik, kae letong garing sithik, kae pertos, kae bensin, terus dikai autan sithik. Nah, bener no Mas. Wis siji yo racun nang pestisidane, loro kuwi yo ana apa kuwi jenenge iki bakteri kolini. Dadi nek kono petenge mabluk semua selangelingan apa-apa, mudenge melayang-layang sampai ke angkasa sana. Ketemu nih kita Mirzani, ketemu sapa-sapa ngono. Nah, itulah namanya yang terjadi. Nek wong mabuk niku salah karo-karuan. Nah, inilah makanya beda dengan surga besok. Hampernya surga itu nikmat dan tidak memabukkan. Yang keempat apa air surga itu? Nggih punika min asalin musaffa. Susu sudah, khamr sudah, air putih sudah. Napa menika? Asal niku madu. Madune tentunya lebih manis daripada madu saya. Madu kula sok kadang jek ana tawone bareng. Nah, tapi nek madu surga punika ora nang tawone. Bukan bersumberkan dari lebah, tapi benar-benar madu yang bersumberkan dari mata air madu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah. Nah, surga mengalir banyak sungai-sungai, kemudian dan diberikan Allah tempat tinggal yang menyenangkan. Di dalam surga Aden namanya. Itulah namanya kemenangan yang nyata. Itulah namanya kemerdekaan yang sejati.
Selamat saka neraka, dilebokne surga yang penuh dengan kenikmatan. Purun mboten? Nang syarate wau siji baleni meneh. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jangan kau hidup ini yang kau imani, yang kau yakini itu bertolak belakang dengan yang Allah dan Nabi ajarkan. Contohnya bulan Suro. Yo. Niku gawe wong Islam niku keyakinane ketularan bangsa sing siji Syiah. Loro klenik. Nomor kali wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kau ingin selamat dari adab orang yang pedih, maka apa? Berjihadlah. Wah, dan lagi merdeka jihad toh Pak. Nah, jihad menika pengertiannya pun luas sekali. Nek memang ono musuh yang menyerang negeri kita jangan lari, kita jangan mengungsi, tapi mengadakan perlawanan melawan musuh. Ojo kaya Bani Israil. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Al-Baqarah 243. Apa kamu enggak pernah melihat akan adanya satu kaum yang mereka meninggalkan kampung halamannya takut mati. Kenapa? Diserang musuh. Nek musuh nyerang negeri awake dhewe. Nah dhewe melayu, sing seneng musuhnya apa? Sapa nih? Saya seneng. Wah, kita senjata melayu seneng musuhnya. Tapi nek dhewe melawan dhewe pikir. Atau orang Yahudi diserang Melayu. Kenapa? Lahum ulufun khatam. Mereka jumlah beribu-ribu, kenapa? Takut mati. Aqalakumullah. Mutu ya wes nek kowe ora gelem berjihad, kowe malah malihkan diri, mati ya sisan wae. Jenenge wong urip niku memang perjuangan. Hidup ini perjuangan. Berani hidup tak takut mati. Bagaimanapun pula kita masih bakalan mati. Hanya pun istilah wong urip niku berani hidup dan tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati ya wae. Nggih. Halo. Berani hidup dan tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati ya wae. Pendem ngono ae sisan. Ela nek 200 meter punjul kae. Tak jugangi kabeh dilungkas. Ini partisan ini kalau saudara di Pak ini yo lah lo panggilan layat ya saudara Pak Sinten sebenarnya panjenengan Pak Rianto. Nah saudara Pak Rianto wingi bar kula makam ke teng kuburan. Nek wong ora semua do gelem urip ya semati yo. Hidup itu seperti itu. Hidup ini bukan hakiki, hidup itu cuma ujian sementara. Sejatinya orang beriman itu besok yaumul akhirah. Hidup di dunia hanya sementara, gitu. Rasuli. Paling-paling boleh 70 tahun, 70 era sing ngangkat tangan. Paling 70 tahun. Karena umur Muhammad itu enggak jauh daripada Nabi sendiri, 64, 63 tahun. Nah, kita ini di dalam hidup ada ujian-ujian. Apa ujian diantaranya? Ujian melawan musuh yang menyerang kita. Nah, musuh aja melayu. Tapi ya lawanlah, jihadlah, lawan musuhmu. Alhamdulillah, ketika orang-orang Indonesia itu belum banyak kaum muslimnya, enaknya mau kalah. Ketika banyak muslim Indonesia, akhirnya dengan ayat ini orang-orang mulai beriman, mulai mengadakan perlawanan, terutama setelah pulang dari haji. Wong muslim itu pada mengadakan perubahan. Mulai daripada Ahmad Dahlan ngedekne Muhammadiyah. Kemudian Hasyim Asy'ari mendirikan
Nahdlatul Ulama. Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Dagang Islam. Nah, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Masih banyak lagi. Sekarang musuhnya mau nyawang Islam itu ketara-ketirnya apa? Mengajarkan ajaran yang benar-benar membuat mereka semangat bangkit untuk lawan musuh. Karena musuh itu jadi tiga Melayu lawan. Nek mati piye? Nah, kalau kita mati melawan musuh namanya mati syahid. Nah, lah kalau saya pengen dawa umure kok. Sangat mawon. Dawa umure dalam keadaan apa? Sebaik-baik orang itu adalah yang diberi umur yang panjang dalam kebaikan amal. Tapi nek jenengan niku urip umur dawa dalam kekuasaan musuh, mau jadi amal soleh susah apa gampang? Jenengan dikuasai musuh, pengen sholat berjamaah yang masjid angel apa gampang? Tonton tuh yang Palestina dijajah kalau Israel, yang masjid ke diuyang, oh iya. Perang harus berani melawan musuh. Nah, makanya kalau kita daripada kita hidup ini enggak mulia, lebih baik mati sah. Gerakannya apa? Iskariman aumut syahida. Urip mulya ora apa-apa, nek gak iso urip mulya, mending mati syahid. Timbang urip dikuasai musuh, mending kita mati syahid aja. Kenapa? Wong niku nek mati syahid niku entuk 7 keutamaan. Siji, wis di ngapura dosane sejak kematiannya tiba. Sudah diampun dosanya sejak kematiannya tiba. Pun di ngapura dosane niku. Kemudian dia sudah bisa melihat tempat duduknya ketika matinya tiba. Di dalam surga wis ketok, nggon kusuk nang ngendi ketok. Mila wong mati syahid niku udah bergembira. Yang majah itu bersedih kenapa? Sudah bisa melihat tempat dulu di dalam surga. Ketiga, dibebaskan dari pertanyaan kubur dan siksa kubur. Keempat, dibebaskan dari namanya lengkingan dahsyat pada hari kiamat. Diganti dengan desingan peluru, kilatan pedang dan sebagainya. Ketakutannya sudah diganti. Nomor 5, dinikahkan dengan 70 midodari. Rabi untuk 70 midodari. Senang ora kira-kira? Wah, kata Pak Tatang puas. Sing ora mudeng mburiku kuwi ora mudeng. Niki. Nah, dikawinkan dengan 70 bidadari yang bermata jeli, perawan kabeh. Gak ono rondone. Ana midodari rondo mboten enten. Dadene kabeh perawan, kok midodari kok rondo. Bener? Nah, ambian ngoten niku. Midodari niku perawan kabeh. Nah, niki. Terus berikutnya diberi hak mensyafaati 70 orang dari anggota keluarganya. Ketujuh apa? Diberikan mahkota yang sangat indah dan tak ada mahkota seindah itu di dalam dunia. Itu oleh-oleh wong sing apa menika? Perolehan yang diperoleh oleh orang yang mati syahid. Terus senten melih jane panet kumulitipun niku. Ketika belum masukkan surga, kiamat belum terjadi, rohnya disimpan di burung biru, burung hijau. Oh, bisa kemana-mana. Pamila wong mati syahid itu bukanlah mati. Mereka menyangka wong mati syahid itu mati. Bal ahya, jane urip nang alam kono urip. Walakin la tashurun. Nang jenengmu mboten iso ngrasake hidup dalam kenikmatan. Wis gak nyambut gawe, gak usah kerja, wis menikmati kenikmatan. Nang donya niku urip. Nek dihitung-hitung kesel ora jan. Nyambut gawe mboten? Kerja mboten? Kerja. Pilih ndang mabur surga apa nang kene wae? Jadi biasa aja cepet-cepet sik lah ya. Nang ngejane rekoso donya menika. Pamila Allah mengingatkan, kamu nek pengen sukses berjihad jalan Allah. Terus nek ora mati piye? Wong jahat niku ono kalane mati terus ora mati. Nek ora mati diwene siji napa? Kemerdekaan. Lah enggak semua orang jadi itu mati. Sing mati diarani mati syahid, sing ora mati diwene siji merdeka.
Karena orang kalau dijajah nggak melawan, tetap terjajah. Tapi kalau kita melawan, kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Jadi merdeka, bisa menentukan nasib sendiri, bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Ora dihalang-halangi meneh. Arep pengajian silahkan, arep salat berjamaah silahkan, arep tarwih silahkan, arep haji ora sing ngalang-alangi. Tapi nek dikuasai musuh, ayo Uighur zaman biyen niku arep haji ora entuk. Arep poso ora. Duwe kan poso iki apa lho rugine wong sing ora poso? Wong poso niku sing badan sing rugi sing poso kok Ramadan kok. Ana jenenge wong-wong kafir niku ora nyawangi niku. Wah, nek poso spiritualitas mereka bertambah, imannya kuat, medeni awake dhewe. Kata orang kafir itu. Nah, kemudian kedua apa? Allah ampuni dosanya. Wong jihad niku senajan ora mati, dosane dingapura. Mila nenek wong takon, carane tobat niku pripun? Siji tobat. Jaluk ngapura kali Gusti Allah. Nyesel akan dosa-dosanya. Kemudian apa? Banyaklah kau beramal soleh. Terutama apa? Ikutlah berjihad kalau memang ada lapangan berjihad. Kenapa? Jihad itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nek wong nek jihad, senajan ta ora mati, niku jek entuk ampunannya Allah. Sekiranya dia berjihad masih hidup setahun 2 tahun, terus kemudian akhirnya meninggal, itu dosa-dosanya yang dulu itu dihapuskan oleh jihadnya yang kemarin dilakoni. Dan insya Allah juga dosa yang telah dia lakukan sebelumnya, setelahnya itu juga akan masih diampuni dengan jihadnya. Itu peruntungannya. Berikutnya apa? Orang mung di ngapura dosane. Nah, wong sing jihad itu termasuk orang-orang yang mendapatkan janji berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Senajan ta ora mati. Senajan to ora kaya nasibe wong sing mati saya sadurunge, neng tetep wong sing jihad niku dijanjeni swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh wong niku nek jihad niku kan ora mung wong tok, neng ngorbanke bondone. Sing mati syahid ngorbanke bondone, ngorbanke ragane atau nyawane ilang, sing ora mati syahid ngorbanke bondo, sok ya ngorbanke awak luka-luka tatu dan sebagainya. Itu enggak ada yang sia-sia. Ketika orang-orang berjihad itu tidak mati, dia masih hidup, dia diberi kemerdekaan oleh Allah, dijanjikan ampun dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sik napa? Nek dhek niku pernah ngorbanke bondo. Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu az'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Al-Baqarah 245. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah, napa dalam artian ngorbanke bondone kanggo ragat berjihad di jalan Allah. Pamane perang yo tuku senjata. Masa kira perang pripun? Nggih, tuku snack tolabul ilmi. Nggih tuku buku nggih nyatet, pulpen nggih nyatet dan sebagainya. Semua biaya yang Allah yang orang keluarkan untuk jalan Allah tadi itu akan diganti Allah dengan azafan katsira. Pertama Nabi takoni, Kanjeng Nabi, pripun ganjarane wong infak niku? Dibalas 2 kali lipat. Napa mung semanten niku tok? Ora. 10 kali lipat. Semanten niku tok? 100 kali lipat. Tambah Nabi, 700 kali lipat. Tambah Nabi. Nah, sahabat mintalah kita menabi, akan itulah azafan katsira, akan diberi pahala berlipat-lipat. Ngantek ra iso dilipat. Sok oke. Pitados sama mboten kira-kira. Halo? Yakin apa ora? Ngandel apa ora? Kadang-kadang pas pengajian ngandel, mulai buka dompet ora ngandel iso. Agak to. Nah, kon jihad buka dompet isine abang karo biru man-man ngetoke. Ya to. Wong niku urung dapat kebaikan sempurna kalau tidak menginfakkan apa yang dicintainya. Nah,
Nek wong niku kaya Abu Talha, begitu ada panggilan jihad, panggilan infak fisabilillah, dia datang kepada Nabi ya Rasulullah, bondo sing kula tirsani niku adalah kebun kurma yang namanya Bairuha ada depan Masjid Nabawi. Saya infakkan padamu Rasulullah. Nabi jawab, Masya Allah. Kalau begitu kau berikan saudara-saudaramu. Kenapa? Saudaramu sih dalam garis kemiskinan. Di mana ada mereka? Apa musik duwe sing apik kena dulurmu sing miskin-miskin kuwi. Nah, ada kira-kira piye? Di mobil papat ya. Adike Mbak Yune duwene mung pit ontel. Pol-pole apepe pit motor. Iku semudan pecake kira adike dikek bel siji apa ora ngono. Hah? Eman-eman ora kok. Eman aku golek-golek dhewe kekne tok. Kono ya kayak mobil tukune bensin apa yo njok lah. Nah itu jadi enggak susah itu. Makanya kan ternyata kita nih kalau gelem niru Kanjeng Nabi stotok markotok. Di mobil 5 dulure 5. Kudune sing mobil 5 ngedumne ngene adik. Nek angel gak cita ngoten niku. Oka-okae napa sing sijine sugih sing ngesor wis jauh panggang dari api. Manusa nu jebule nek kalau dulurku pelit. Nggih mboten. Oka-okae kalau dulurku lomo apa pelit? Jujur. Oka-okae kan oka-okae. Ya ana sing lomo. Kebanyakan orang itu karo dulur niku lomo apa pelit? Pelit. Nggih mboten? Mase wis sepuh, adike sukses. Omahe elek. Mbok ya wis tadi iki bangunke omah Mas. Iki ya dulure dhewe. Ning rata-rata mane-mane wis karek tuwek ben mati ning ngono wis bar ngono. Lah, wong kurang ajar ya ngene. Gitu. Kudune adene ku mesti wong sugih ndek mas miskin, bantulah mas kamu itu. Raketang dhek niku hidup layak berapa saat ngeten contohnya ngeten ya Allah, aku ndek kakang omahe elek pinggir desa tak bangunke sing apik. Raketang mung dingge setahun bare mati kan menikmati. Nikmat. Kadang-kadang malah muline malah elek. Wong tua kamu api-api ora ya mati. Wah, iki jen wong kurang ajar ngeten iki. Ra gelem jain pak fisabilillah ngeten iki. Padahal menginfakkan bondo mau dari kenikmatan bagi dia. Orang tuh menikmati kenikmatan, contohlah gampanganipun. Wong niku menikmati kesenangan sak jam terus mati. Ada stok ganjaran sak hingga itu. Enak wong keluwen. Jangan kasih makan. Gitu. Kasih makan. Terus bare ya. Kayak mangan urung jam kas mati. Jangan untuk ganjaran mboten. Halo. Jenengan nek wong miskin kelaparan, semaput nang pinggir dalan. Jangan tumbasnya sego pecel. Berarti kayak pecel mati. Soalnya napa? Wong kuwi seminggu mboten mangan. Asam lambungnya wis nemen banget. Saka luwene pengen mangan, gandeng pedes keneng pecel keneng tokolan, kumat mati. Jenengan mateni ora ngoten niku. Mboten wong nulung kok pecel. Senajan to mung dingge pangan rong kanggo sak jam akhir dhewe mati, jenengan sik nulungi wong sing miskin mojo itu ganjaran swarga. Apa meneh kanggone setahun-tahunan. Nah, adike sing ran duwe pit motor tukokne pit motor. Adik pit motor ngambut gawe kono. Nah, adike ran omah dikeke omah. Ini jarang ditongono. Ya ono. Neng kira-kira sak kampung urung karo ono 10. Siji 10. Okean itu. Itulah kenyataannya yang seperti itu. Pelit-pelit. Padahal saudara dulur niku pahalane banyak tidak terkira-kira. Nah, jadi kalau kau infakkan hartamu, kau tidak kehilangan apa-apa. Justru Allah akan melipat gandakan jumlahnya di dunia dan akhirat. Ketika dengar begini Abu Darda itu pulang. Kemudian berniat menginfakkan hartanya. Pulang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya
Saya tuh punya banyak kebun. Kebun kurma saya yang paling subur dan paling bagus itu kebun kurma di sebelah sana itu. Saya infakkan padamu Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Wah, kau beruntung sekali Abu Darda. Ini perniagaan yang tidak terhingga ini. Kemudian akhirnya harta itu diserahkan pada Rasulullah dan Nabi dijak langsung ke kebunnya, ya Rasulullah kita tinjau kebun kita. Jebul nang kono ana bojone. Dek, Dek, metu kok kebun niku. Enten apa Mas? Kebun iki wis tak sedekahne Kanjeng Nabi, wis tak infakno. Nek jenengan bojone Abu Darda, jenengan muni apa, Bu? Apa? Kebun itu kayakne wong. Kowe jan kurang ajar tenan kok. Nah, iki lagi tak senengi kayakne wong. Oh, kowe iki wis ora seneng karo bondo. Iki bojomu sing seneng karo bondo iki malah kayakne wonge piye? Nang bojone masyaallah luar biasa. Ya Allah suamiku, beruntunglah perniagaanmu wahai suamiku. Aku senang sekali. Karena apa? Kau akan beruntung. Dan Nabi melihat, ya Abu Darda dan Ummu Darda, aku lihat kebun kurmanmu di dalam surga itu, wah ranum-ranum, tandanya gede-gede, ambune wangi. Padahal kurma gak ada sing wangi ambune. Wah top banget lanang wedok kompak. Sing lanang lomo sing wedok ya. Biasanya sing lomo lanang sing wedok cetil. Kewalikane sing wedok lomo sing lanang cuwetil. Nah, sing golek duit sing lanang, sing wedok lomo. Arep sedekah ora wani, soalnya apa duite sing lanang. Sepadu wae ra kajar. Ada dijanjeni Allah rezeki yang berlipat-lipat. Inilah kalau kita bisa melakukan, lakukanlah. Jangan sampai kita mengkhawatirkan tentang akhirat. Kenapa? Sebab kita punya dunia punika ora abadi, tapi akhirat punika adalah keabadian. Untuk mencapai ke sana butuh iman yang sungguh-sungguh, berjihad di jalan Allah, bahkan berani mengorbankan jiwa raganya semata-mata untuk mengharap ridhonipun Allah. Dan orang seperti inilah orang-orang yang benar-benar beruntung. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten mungkin manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.